saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga keamanan data kita terutama. Kita akan berbincang bersama pakar IT mengenai tips aman menggunakan IT dan media sosial di tengah pandemi COVID-19. Saya sudah tersambung sekarang bersama pakar IT dan kriptografi dari Cisrek, Pratama Persada. Selamat pagi Mas Pratama. Selamat pagi Mbak Lia, pendengar MNC Trijaya. Iya, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sehat ya. Sehat, amin. Oke, Mas, nih lagi di rumah kita juga, yang mendengarkan juga banyak yang di rumah nih sekarang. Dan pasti di tengah situasi seperti sekarang ini kan aktivitas internet sangat melonjak. Selain masalah kuota, kemudian mungkin tingkat kecepatan dari operator juga bisa jadi berkurang. Hal lain yang jadi isu adalah keamanan. Ini yang lebih utama kalau bisa dibilang begitu. Apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan aktivitas online di rumah supaya yang kita tidak jadi bumerang gitu, tidak jadi bumerang buat kita. Begini Mbak Lia, pendengar Trijaya. Sebenarnya bukan hanya kerja aja ini yang berefek, bukan kita sebagai orang tua, tapi anak pun sekolah pun berefek juga itu. Karena school from home kan sekarang, semuanya sekolah dari rumah gitu. Nah memang secara tidak langsung corona ini membuat dampak positif sebenarnya di Indonesia di bidang teknologi. Kenapa? Karena memaksa kita untuk menggunakan teknologi untuk bekerja atau untuk sekolah. Kalau zaman dulu kan sebelum ada corona ini kan udah dikasih sosialisasi, diperintah sama bosnya, diperintah sama manajernya gitu. Udahlah, kita harus bisa menggunakan teknologi ini gitu. Tapi tetap malas-malasan kan, lebih baik rapatnya ketemu begitu. Nah sekarang kan mau nggak mau harus dipaksa ya kan. Nah ketika kita semua dipaksa menggunakan teknologi online ini untuk melakukan pekerjaan kita, timbullah beberapa masalah gitu. Tadi Mbak Lia sudah menyebutkan kita perlu internet yang cukup, itu udah pasti. Kita butuh speed yang cukup cepat gitu, kuotanya besar gitu. Kalau enggak ya bikin emosi malah kalau menggunakan media online ini untuk rapat gitu, putus-putus lah suaranya lah gitu. Walaupun ada yang sengaja memutus-putuskan dirinya gitu supaya ikut rapat ya kan. Tapi ini adalah hal yang menurut saya cukup penting sehingga operator juga harus di sini mulai menata diri. Ternyata bandwidth yang diberikan sekarang ini nggak cukup loh gitu. Ternyata bandwidth yang harusnya speednya bisa sampai 32 megabit per second gitu tawarannya. Ada yang sampai 100 megabit per second, 4G dan lain-lain. Ternyata setelah kita aplikasikan speednya cuma sangat lemah sekali begitu. Nah ini kan berarti operator harus mulai bekerja keras bagaimana bisa memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat gitu. Apa yang diberikan, apa yang ditawarkan benar-benar sesuai apa yang dibeli oleh masyarakat. Kan kita sekarang nggak tahu juga, kita membeli paket harga 100.000, harusnya kita dapat speed misalkan minimal 25 megabit per second, tapi setelah kita tes ternyata cuma 6 megabit per second, 5 megabit per second gitu. Nah ini kan bisa kita tahu bahwa ternyata selama ini operator agak nggak benar juga nih ngasih kuota ke kita gitu. Ya kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini kan berarti menggunakan perangkat-perangkat milik kita atau milik kantor yang kita gunakan di rumah, ya kan. Nah, itu harus kita cek, harus kita pastikan bahwa perangkat yang kita gunakan untuk mengakses server di kantor itu adalah perangkat yang memang bersih dari virus, bersih dari malware dan lain-lain. Bagaimana caranya? Ya kita harus melakukan scan secara rutin dengan antivirus atau anti malware. Yang jadi masalah itu adalah banyak orang yang sudah memasang antivirus atau anti malware, tetapi lebih banyak orang yang tidak melakukan update virus nanti malware tersebut, sehingga akibatnya apa? Ketika ada virus-virus baru, nggak bisa mendeteksi. Nah, ketika tidak bisa mendeteksi, kemudian kita terkoneksi dengan server kantor kita, misalkan menggunakan jaringan VPN begitu, ternyata virus yang ada di komputer kita nular ke kantor, akhirnya ketularan semuanya terkoneksi ke dalam jaringan kantor ini. Oleh karena itu, baik kita pribadi ataupun kebijakan kantor, biasanya di kantor kan ada orang IT-nya tuh, itu harus bisa melakukan scan terhadap device-device, baik itu laptop, komputer, atau handphone
yang digunakan untuk mengakses jaringan di kantor. Nah, itu penting sekali. Nah, kalau misalkan ternyata kita ini orang-orang yang malas gitu, bisa juga digunakan misalkan scanner sentral gitu. Jadi yang melakukan scanning itu adalah kantor. Begitu kita terkonek ke kantor, kantor otomatis melakukan scanning terhadap device kita. Itu juga bisa, tergantung adminnya masing-masing. Gitu. Oke. Nah, masih banyak iya. sih sebenarnya. Mau kita sebutin? Mau kita kasih tahu nggak? Untuk yang ini dulu, Mas Pratama, untuk yang aktivitas anak ya, anak sekolah terutama. Ya. Nah, sementara orang tua enggak semuanya juga yang yang melek teknologi gitu kan. Nah, gimana kemudian bisa membantu anak bisa tetap menjalankan aktivitas persekolahannya ini? Nah, ini penting juga ini buat para orang tua yang dulunya nggak ngerti bagaimana menggunakan video conference kan. Sekarang beramai-ramai harus ngerti bagaimana connect dengan menggunakan Zoom, dengan Google Meeting dan lain-lain. Nah, menurut saya ini juga opportunity buat keluarga, buat orang tua juga, bahwa kita ini sebagai orang tua perlu juga mengerti masalah internet ini gitu. Sehingga kenapa? Kalau kita mengerti tentang internet, kita bisa ngajari pada anak-anak kita bagaimana melakukan internet yang sehat. Yang pertama adalah kita harus memastikan akses internet yang digunakan oleh anak-anak kita ini bisa kita kontrol, gitu. Jadi internet kita batasi dan kita kontrol, kita bisa menggunakan parental control, gitu, sehingga gadget, device atau komputer yang digunakan oleh anak-anak itu dibatasi aksesnya. Misalkan kita membatasi anak tidak bisa mengakses website yang rate-nya di atas 16 tahun gitu. Kita bisa membatasi anak untuk tidak menginstal aplikasi-aplikasi yang kira-kira belum waktunya digunakan oleh anak kita gitu. Kita bisa membatasi apa saja yang bisa ditonton oleh anak kita. Nah, itu bisa kita lakukan tuh dengan parental control gitu. Kita bisa install aplikasi itu, banyak aplikasi gratisan gitu. Bisa kita install di gadget yang digunakan oleh anak gitu. Nah, kita juga harus bisa anak ini kan menggunakan internet ini kan juga yang penting bisa koneksi dengan sekolahnya, ya kan. Nah, kita juga wajib memberitahu kepada mereka aturan-aturan main ketika ada di dunia maya. Bagaimana ketika kita berkomunikasi gitu, bagaimana kita melakukan posting sesuatu, apalagi kalau anak kita ini sudah minta dibuatkan media sosial sendiri. Misalkan dia saya pengen jadi YouTuber nih, pengen dibikin akun YouTube gitu, atau saya pengen punya akun Facebook. Nah, ini kita harus ngasih tahu aturan-aturan ketika dia berkegiatan di dunia maya gitu, karena bahaya kalau misalnya anak kita ini secara bebas tanpa mengerti apa-apa tiba-tiba masuk ke dunia maya, kemudian dia bisa mengakses media sosial yang isinya kebanyakan mudaratnya daripada manfaatnya gitu. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai orang tua lah gitu. Kemudian juga kita kan tidak bisa melarang anak menggunakan gadget, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus bisa secara rutin gitu mengecek gadget anak kita, apakah kira-kira ada hal yang mencurigakan, apakah kira-kira ada yang membahayakan anak kita gitu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu di internet ini kan, ketika anak kita misalkan punya gadget, dia ada WhatsApp gitu, kemudian dia ikut grup WhatsApp, kita kan nggak tahu sebenarnya teman-temannya itu benar-benar temannya dia atau orang yang ngaku temannya dia gitu. Saat ini kita bisa menjadi apa saja. Orang tua ngaku jadi anak kecil, ya kan. Kemudian perempuan bisa ngaku laki-laki, gitu. Nah, ini perlu kita awasi juga, gitu. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengawasi handphone anak kita, gitu. Kalau sama anak kan harusnya nggak ilegal ya. Kita pengen tahu isi handphonenya anak kita, gitu. Kecuali kalau kita mau naruh aplikasi itu di suami atau di istri kita, nah itu ilegal, itu nggak boleh. Nah, kemudian juga ini kan anak-anak kan connect ke internet. Yeah. Nah, kita harus bisa membantu anak kita untuk menemukan berbagai solusi dan jawaban gitu dari proses belajar mereka, bagaimana memanfaatkan internet yang benar, bagaimana kita bisa memberitahu di sini loh cara informasi yang benar, ini ada Wikipedia dan lain-lain begitu, karena banyak juga informasi-informasi yang salah di internet itu, ya kan. Nah, kemudian berikutnya ya kita
harus jadi panutan anak gitu. Ketika kita memiliki media sosial, kemudian ketika kita memiliki akun-akun di media sosial gitu, ya kita harus tahu bahwa mungkin anak kita akan melihat akun-akun kita. Gitu. Kalau kita nggak jadi panutan mereka pasti akan meniru kita gitu. Kalau kita jelek ya pasti mereka akan meniru jadi jelek gitu. Oh ternyata mama saya suka gosip itu di ternyata gosip itu baik kan bahaya juga itu kalau kita jadi panutan yang jelek bagi anak kita gitu maksudnya. Oke, itu soal anak ya. Tapi kok kita sekarang ke soal pekerjaan nih Mas. Ya. Yang jadi perbincangan juga ini salah satu operator meeting online kan, yang katanya ternyata enggak secure gitu kan. Nah, bagaimana sih kita bisa memilih atau memilih mana sih operator meeting online itu yang aman untuk dipakai? Gitu. Kalau misalnya yang dikatakan tidak secure itu sebetulnya sejauh apa sih tidak secure-nya? Oke. Sebenarnya kita udah bisa nyebutin merek nih sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa. Ya kan sekarang ini semua orang menggunakan Zoom, kenapa? Data Zoom gratisan ya kan? Iya. Corporate menggunakan Zoom gitu. Tapi yang jadi masalah ternyata Zoom ini dibuat tanpa memperhatikan faktor keamanan. Sehingga ternyata banyak bohongnya gitu. Dia bilang end-to-end encryption, ternyata TLS doang gitu. Kemudian saya menyimpan data-data kita di server kita, ternyata enggak. Datanya dijual juga ke Facebook gitu, walaupun dia klaim udah menutup gitu. Kemudian dia bilang kita ini enggak akan kebawa kemana-mana informasi yang di dalamnya, ternyata dijual ke Cina gitu ya kan. Nah ini ternyata setelah banyak ahli keamanan IT ini membongkar, ternyata memang Zoom ini cukup bahaya gitu. Kenapa? Karena bisa digunakan setelah hacker untuk masuk ke dalam komputer kita. Sampai segitunya Mas, bisa dimasukin hacker? Nah ini kan hari ini kan lagi rame nih, ada puluhan ribu data pengguna Zoom yang dijual di internet. Nah yang jadi masalah adalah ketika kita menggunakan Zoom ini menggunakan handphone atau menggunakan laptop yang kita gunakan untuk melakukan transaksi perbankan misalkan, atau ada informasi-informasi yang cukup konfidensial atau rahasia gitu, itu cukup bahaya juga. Kita kan nggak tahu ketika orang masuk komputer kita, ya kan. Nah boleh kita pakai Zoom kalau misalkan handphone kita ya bukan handphonenya anak, nggak dipakai untuk apa-apa ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau misalkan ada data-data yang kira-kira cukup strategis, lebih baik pilih video conference yang lain gitu, yang lebih trusted. Itu banyak kok yang bagus-bagus gitu. Lebih bagus lagi kalau misalkan kita bisa create sistem sendiri gitu. Misalnya kantor dia mau melakukan work from home gitu. Nggak usah pakai yang dibikin pabrik lah. Kan dia bisa bikin server atau video conference sendiri, dia bisa develop sendiri gitu. Dan itu ada, sistemnya ada gitu. Oke, Mas, ini kan soal Zoom ini ada banyak orang Indonesia gitu ya yang tahu bahwa ada masalah security gitu kan di Zoom ini, tapi menggunakannya anyway gitu karena kayak ya kalau masalah data dijual mah data kita juga udah dijual selama ini sama Facebook gitu kan gitu. Jadi kayak belum terlalu standar gitu. Kayak apa sih bahayanya sebetulnya ke kita gitu loh. Ya karena memang dia belum jadi korban, tapi sebenarnya pengguna Zoom ini seluruh akun yang digunakan untuk login ke Zoom ini bisa diambil sama orang. Password kita, kredensial kita, apalagi kalau kita punya akses ke misalkan LinkedIn gitu, ada media sosial LinkedIn bikinan Microsoft kan. Nah itu juga masuk ke dalam datanya Zoom. Nah data-data itu ternyata bisa diambil orang, diperjualbelikan. Meskipun mungkin kita belum jadi korbannya sekarang, tapi suatu saat bisa jadi korbannya gitu kan. Banyak nih orang-orang yang emailnya diambil alih, kemudian WhatsApp-nya diambil alih, kemudian Instagram-nya diambil alih. Itu bermula dari email dan data-data pribadi kita. Oke. Jadi kayak langkah-langkah preventif seperti yang dikatakan oleh petinggi Zoom itu nggak berlaku juga. Misalnya kayak bikin password dan kemudian itu tidak dibagikan secara publik, itu juga tidak cukup. Yang nggak ngaruh Mbak, kalau memang banyak vulnerable-nya ya orang pasti bisa masuk lagi gitu. Makanya ini Zoom kan sekarang sebenarnya dia suspend update gitu selama 3 minggu ke depan gitu untuk memperbaiki patch security-nya dia gitu.
karena memang sekarang sangat sangat tidak aman. Tetapi Mbak, masalahnya Zoom ini kan mudah digunakan. Iya. Itu banyak orang menggunakan ini. Anak saya aja dia menggunakan Zoom, terus saya kasih tahu gurunya cara pakai Zoom lah, kan dia pakai komputer orang tuanya gitu. Oke, dia kemudian berubah menjadi pakai Google Meeting gitu. Tapi kayaknya mau berubah lagi ke Zoom lagi karena terbiasa pakai Zoom. Nah ini kan tergantung penggunanya sebenarnya gitu. Oke, Mas, sebagai seorang yang paham security IT gitu ya, apa yang provider apa yang lebih direkomendasikan? Ini ya bukan jualan sih, tapi gimana ya? Kan publik juga perlu tahu. Kalau saat ini sih yang belum ada isu masalah keamanan sih Google Meeting ya. Oke, Google Meeting. Google Meeting. Saya pikir nggak mahal juga itu. Sekitar $40 kalau nggak salah sebulan. Oke, kalau Webex itu? Kenapa? Webex itu gimana? Kalau Webex lebih mahal dia. Oke. Karena harus harusnya menggunakan infrastruktur Cisco kan dia. Jadi alat pakai Cisco gitu. Tapi kalau misalkan yang software based sebenarnya dia juga cukup bagus juga. Karena memang saya pikir Cisco dia concern terhadap security. Karena kan dari awal dia memang perusahaan bergerak dalam bidang teknologi yang berbasiskan security. Oke. Yeah. Nah, kemudian apa saran Anda untuk warga yang sekarang udah kebanyakan tinggal di rumah ya untuk dalam beraktivitas di media sosial juga nih? Nah, yang pertama adalah jangan terlalu sering membuka media sosial. Kenapa tuh? Ya karena kondisi saat ini lebih banyak berita negatifnya, Mbak. Okay. Gitu. Kalau kita nggak siap itu bisa bikin stres malah nanti. Wah, kalau kita contohnya kita berjemur harus di atas jam 10 pagi. Kalau nggak kita terkena kanker. Terus dibilang, oh enggak jam 10 itu malah nggak sehat ini. Wah, orang kan jadi bingung. Saya sama istri aja sampai berantem juga gara-gara itu. Ya kan? Mana yang bener? Ini kan jadi ramai. Padahal dari dulu dari bayi kita udah dijemur dari pagi gitu kan. Udah yang penting berjemur aja lah, jadi kan kayak gitu. Nah di media sosial ini sekarang banyak ahli-ahli yang memang dadakan menjadi ahli corona gitu. Ya, ahli corona versi medsos gitu. Semua di-sharing gitu. Bukannya membuat kita dapat ilmu, dapat informasi yang bagus, malah kita jadi bingung gitu, malah jadi ketakutan. Nah ini yang jadi masalah gitu. Nah yang kedua adalah gunakan internet media sosial untuk mencari solusi dalam pekerjaan kita gitu. Udahlah posting-posting atau berkomentar hal-hal yang kira-kira kita ini belum yakin kebenarannya gitu. Ya kan, apalagi ketika kita posting kondisi emosional. Ini kan, semuanya ini kan jadi ini Mbak, tingkat emosional keluarga ini kan jadi meningkat sekarang. Biasanya kita kerja, ya kan, suami istri, halo? Iya. Ya, suami istri biasanya siang nggak ketemu. Ini kan sekarang 24 jam ketemu terus gitu, ya kan? Wah, adalah yang berantem masalah sedikit. Iya. Nah, ini ketika kita emosi ya kita jangan memposting hal-hal yang kira-kira nanti akan membuat kita ini jadi merasa jadi kelihatan nggak bener nih orang ini nih gitu, posting nggak bener karena kita posting dalam keadaan emosi. Karena ketika kita memposting sesuatu itu nggak akan bisa kita tarik lagi, walaupun kita bisa mendelete informasi kita gitu, tapi internet ini bekerja dengan cara indexing, Mbak. Semua informasi di internet itu di crawling dan dikumpulkan oleh beberapa perusahaan besar gitu. Dan itu tidak bisa hilang, ada indeksnya gitu. Jadi kalaupun kita sudah terlanjur memberikan suatu publish informasi yang jelek gitu, nanti sampai anak cucu kita itu bisa membaca bahwa kita ini dulu pernah memposting hal-hal yang jelek gitu. Makanya kita harus hati-hati ketika kita melakukan posting atau berkomentar dalam kondisi emosional. Nah kemudian yang ketiga adalah jangan pernah menyebarkan berita yang tidak jelas sumber dan dasarnya gitu. Kalau kita nggak ngerti udahlah cukup di kita aja lah gitu. Ini karena masalahnya polisi sekarang lagi nyari-nyari nih orang-orang yang kira-kira menyebarkan berita-berita hoax yang meresahkan masyarakat, itu lagi dicari sekarang dan mau diproses secara hukum gitu, mau ditegaskan gitu. Kenapa? Karena membuat resah. Pembuat berita hoax sama penyebar berita hoax itu hukumannya sama di Undang-Undang ITE kita yang baru gitu. Jadi nggak ada bedanya. Misalnya Mbak Lia dapat informasi gitu, kemudian Mbak Lia mencoba menanya ke WhatsApp grupnya gitu, ini bener apa enggak? Itu termasuk menyebarkan. Pakai alasan nanya, mau pakai alasan pengen tahu, mau pakai alasan verifikasi, itu tetap namanya menyebarkan gitu.
Nah, kalau kita nggak yakin, kita nggak bisa mencari data terhadap informasi kita, mau verifikasi informasi kita, udahlah berhenti di kita aja gitu, daripada nanti jadi masalah. Kalau di keluarga kita, mungkin WhatsApp grupnya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita di WhatsApp grup, misalkan alumni yang dulu dia pernah nggak suka sama kita gitu kan, kalau kita sampai dilaporkan, waduh, 6 tahun kita ancaman itu hukumannya. Kan bahaya kita gitu. Oke. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah ini kesempatan baik nih gitu. Kalau misalkan kita mau menjadi konten kreator gitu, kita memiliki ide atau solusi bagi orang lain, kita membuat video singkat dan lain-lainnya gitu, daripada kita nggak ngapa-ngapain di rumah kan gitu. Apalagi ketika yang anak-anaknya udah gede gitu, atau yang belum punya anak. Kalau saya punya anak 2, ributnya minta ampun ngerjain PR anak dari online ini. Oke, baiklah. Makasih banyak Mas Pratama. Tadi ada 4 Ya, poin ya betul. terkait dengan aktivitas di media sosial yang perlu Ya. diperhatikan di tengah pandemi Ya. COVID-19. Kemudian jangan pakai Zoom gitu ya. Nah, mungkin tambahan Mbak, mungkin tambahan lagi ya gitu. Yang pertama adalah supaya kita aman untuk melakukan media sosial, adalah ini wajib nih hukumnya nih, lakukan pengaturan privasi. Ya, kan? Semuanya boleh lihat. Kemudian batasi informasi yang diposting, jangan pernah posting nomor KTP, kemudian telepon, lokasi rumah kita dan lain-lain gitu. Kemudian batasi orang yang bisa melihat informasi kita. Jangan semua orang boleh melihat informasi kita. Informasi kita kira-kira hanya untuk keluarga kita, hanya keluarga kita yang boleh gitu. Terus yang terakhir yang paling penting ini adalah waspadai link-link yang kira-kira mencurigakan. Jangan percaya sembarangan link kita klik gitu, karena jadi itu phishing dan membuat akun kita bisa diambil alih oleh orang lain. Gitu, Mbak. Siap. Makasih banyak sekali lagi Mas Pratama ya. Tetap jaga kesehatan Anda dan keluarga. Ya, terima kasih. Oke. Selamat pagi. Ya juga, selamat pagi. Pakar IT dan kriptografi dari Cisrek, Pratama Persada. Mudah-mudahan tips yang tadi disampaikan ya, tips aman dalam beraktivitas di media sosial di tengah pandemi COVID-19, kemudian juga dalam melakukan aktivitas pekerjaan Anda secara online, itu bisa bermanfaat untuk Anda dan saya. Quote of the day.